Hai, selamat sore para sahabat setia kanal Hukum Elias Davenort. Kembali kita berjumpa dalam topik seputar hukum kontrak. Materi ini akan dibuat berseri. Untuk edisi pertama ini, fokus kita adalah pada pengertian pokok atau dasar terkait dengan hukum kontrak. Dan pada bagian kedua, tentang syarat sahnya sebuah perjanjian atau kontrak. Nanti pada edisi berikutnya kita akan bicara mengenai asas-asas hukum kontrak dan anatomi isi perjanjian atau kontrak. Nah, teman-teman sekalian, bagi saya mengangkat topik ini sangat penting ya. Berangkat dari pengalaman selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini saya bergelut dalam dunia bisnis. Jadi jauh sebelum saya terjun menjadi lawyer, saya sudah terbiasa bekerja atau berinteraksi dengan teman-teman rekan-rekan bisnis ya. Satu hal yang saya catat ya dari hubungan atau interaksi itu adalah betapa banyak orang ya, kawan yang sesungguhnya tidak memahami hukum kontrak itu. Ada yang apa istilahnya sengaja buru-buru pada dalam rangka mendapatkan kepastian. Karena apa? Karena kontrak itu sekarang ini bisa disekolahkan, dalam tanda petik bisa disekolahkan ya, bisa menjadi jaminan atau garansi untuk peminjaman uang di bank. Sehingga kebanyakan teman-teman itu buru-buru gitu ya untuk mendapatkan kontrak atau perjanjian, tapi tidak memahami secara utuh isi dari kontrak itu. Kemudian yang kedua, banyak juga pihak yang dalam posisi apa ya, subordinat, tidak seimbang, tidak setara. Padahal sejatinya tidak demikian. Mestinya para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak itu harus dalam posisi yang setara, seimbang. Karena itu kan ada exchange ya, pertukaran ya. Si pemberi atau pemilik proyek ada uang, si penyedia jasa ya atau kontraktor ada ilmu, ada pengalaman, ada keahlian, ya kan? Nah, tapi ya itu tadi ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia butuh pekerjaan, dia memposisikan dirinya apa ya, subordinat dari pemberi kerja gitu ya atau pemilik proyek. Mestinya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, ya kan? Oleh karena itu maka hari ini saya merasa tergerak untuk ya mengulas kembali atau menjelaskan perihal hukum kontrak ya. Kita mulai dulu dari yang paling pokok atau yang paling dasar terkait dengan pengertian hukum kontrak ya. Jadi dari berbagai atau beragam definisi, hukum kontrak dimaknai, dibatasi sebagai ini ya. Saya coret. Saya lebih senang untuk membuat coretan biar terlihat jelas ada suatu yang energi saya tersalur di situ. Di sini dikatakan bahwa hukum kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Semoga bisa dibaca itu ya. Jadi ini hubungan hukum loh ya, bukan hubungan cinta atau hubungan sosial antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum ya. Dari definisi ini kita dapat melihat unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak itu ya. Pertama, adanya kaidah hukum ya. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Contohnya jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Ya kan?
Unsur yang kedua, subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah recht person. Recht person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berhutang. Yang ketiga, unsur yang ketiga adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak, ya, kreditur dan kewajiban debitur. Nah, prestasi itu terdiri dari poin A, ya, memberikan sesuatu, ya, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Lalu unsur yang keempat adalah kata sepakat. Jadi dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Salah satunya adalah kata sepakat, konsensus. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Lalu unsur yang kelima adalah akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. Nah ini, jadi kita jangan asal-asalan, ya, membuat suatu kontrak atau perjanjian, karena itu kan hubungan di sana ada hubungan hukum, ya, ada peristiwa, ada hubungan hukum yang melahirkan akibat hukum. Jangan sampai kita asal-asalan serampangan buru-buru yang pada akhirnya buntung, merugikan diri sendiri di kemudian hari. Ya, itu yang pertama, itu uraian terkait dengan pengertian dan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum kontrak. Yang kedua adalah terkait dengan syarat sahnya hukum kontrak, ya, syarat sahnya dalam perancangan atau pembuatan kontrak. Jadi hal yang penting, ya, yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan adalah, ya, syarat sahnya kontrak itu bukan soal terletak pada dia tertulis atau tidak tertulis, dibuatkan di atas meterai atau tidak, tidak di situ. Tapi ada 4 syarat sahnya suatu kontrak. Yang pertama, sepakat para pihak, ya, ada kesepakatan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, ada objek tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Jadi syarat 1 dan 2, kesepakatan dan kecakapan, itu disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut subjek pembuat kontrak. Nah, akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif, ya, maka kontrak dapat dibatalkan. Artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat, ya, objek tertentu dan sebab yang halal, itu disebut syarat objektif karena menyangkut objek kontrak. Akibat hukum, jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka kontrak itu batal demi hukum. Artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Nah, ini saya mencoba untuk menjelaskan, ya, dari masing-masing kategori tersebut, ya. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah yang objektif adalah suatu kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari, ya, perihal tertentu, itu A, dan yang kedua adalah kausa yang diperbolehkan. Dengan syarat perihal tertentu itu dimaksudkan adalah suatu kontrak haruslah berkenan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan dengan syarat kuasa yang diperbolehkan, kausa yang diperbolehkan, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.
Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nah, konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum, null dan void. Null and void ya. Yang kedua, syarat sah subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Ke dalam syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut. A. Adanya kesepakatan kehendak dan wewenang berbuat ya. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut. Ya, paksaan, dwang, ya, duress. Ya. Dua, penipuan, betrug, fraud. Yang ketiga, kesilapan, dwelling, mistake, ya. Sedangkan syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut, yaitu orang yang sudah dewasa, dua, orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan, ketiga, wanita, lalu orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli, atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain tetapi surat kuasanya tidak sah. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah kontrak tersebut dapat dibatalkan, voidable oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Nah, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Nah, ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum, tetapi diatur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. A. Itu kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. B. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. C. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Keempat, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Apabila ya, kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari empat prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum, null and void. Nah, di samping syarat-syarat tersebut di atas, maka suatu kontrak menurut buku ketiga KUH Perdata haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut. Satu, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat akta pejabat tertentu selain notaris ya, untuk kontrak-kontrak tertentu. Nah, syarat izin dari pejabat berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Nah, itu ya. Jadi pada bagian ini kita sudah berusaha untuk memberikan atau menjelaskan pengertian dasar dari hukum kontrak beserta uraian unsur-unsur di dalam pengertian tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah syarat sahnya suatu kontrak ya. Nah, tadi juga sudah diuraikan. Jadi teman-teman harap memperhatikan dengan benar ya, kalau teman-teman membuat atau menandatangani kontrak ya. Jadi bukan soal dia tertulis atau tidak tertulis ya, atau ada materai atau tidak ada materai, tapi kembali kepada syarat sahnya suatu kontrak ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini membantu kita untuk menghangatkan kembali ya
kebiasaan ya, cara kerja kita ya ke depan kalau menghadapi atau melakukan transaksi bisnis atau menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak manapun, sehingga kita benar-benar paham, mengerti ya, dan sehingga kemudian tidak menimbulkan atau menyesal di kemudian hari karena berurusan dengan hukum. Karena itu semua ada konsekuensinya, karena tadi seperti tadi saya katakan bahwa ini kan perjanjian, hukum kontrak ini adalah hubungan hukum ya, yang tentu ada akibat hukumnya, jadi bukan hubungan cinta atau hubungan sosial. Kemudian nanti pada edisi lanjutannya kita akan berbicara tentang asas-asas hukum kontrak dan anatomi lah ya, gambaran kita bedah surat kontrak atau perjanjian tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa mendorong atau membantu kita untuk berkiprah dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha yang lebih taat hukum, taat asas, dan benar-benar mengerti sehingga usaha kita berjalan lancar dan sukses. Saya kira itu. Terima kasih. Salam Ilyas Dabur Nord.